Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Dwi Kuncoro dan NIM 205231353 dari kelas Perubahan Syariah 4I. Di sini saya akan menjelaskan materi video terkait dengan akuntansi zakat. Yang pertama yaitu karakteristik dan pengertian akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Dari 3 pengertian ini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu zakat. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan bagi seorang muslim yang kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang kedua yaitu infak. Infak berasal dari kata anfaka yang memiliki arti mengeluarkan sesuatu atau harta untuk kepentingan sesuatu dari yang menyalurkan infak tersebut atau yang memberikan infak. Nah, yang ketiga yaitu sedekah. Menurut terminologi memiliki arti seperti infak tadi, tetapi jika infak dan sedekah ini dilihat dari materi, sedekah ini memiliki materi yang lebih luas, menyangkut juga yang bersifat non material. Kemudian pengertian secara keseluruhan akuntansi zakat, infak, dan sedekah atau yang biasa disebut ZIS. Nah, pengertiannya ZIS, akuntansi ZIS adalah aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dizakati, yang kemudian menetapkan kadar zakat dan pendistribusian hasilnya kepada orang-orang yang sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat Islam. Nah, lembaga-lembaga atau badan zakat ini biasanya yang terkenal di Indonesia yaitu ada Basnas, kemudian di bawahnya itu ada 2 badan amil zakat dan lembaga amil zakat. Lanjut. Nah, penyaluran dana zakat itu yaitu disalurkan kepada 8 golongan. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua miskin, amil zakat, mu'alaf, riqab, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ya, seperti untuk penjelasannya seperti gambar yang ada di layar kalian ini. Nah, sekarang kita ke standar akuntansi zakat, infak, sedekah dalam PSAK 109 dan PSAK 101. Akuntansi zakat yang ada dalam pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Nah, PSK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi atau entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukurannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana infak atau sedekah. Kemudian PSAK 101. PSAK 101 ini menetapkan dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum untuk entitas syariah. Nah, pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah. Nah, perbedaan PSAK nomor 109 dan 101 ini pada lebih singkatnya yaitu dalam PSAK 109 menyebutkan bahwasanya pencatatan secara spesifik tentang penerimaan dana zakat dan penyaluran dana zakat. Nah, jika PSAK 101 ini terkait dengan format penyajian sebuah laporan keuangan syariah atau pencatatan laporan keuangan pada akuntansi zakat. Kemudian slide selanjutnya tentang laporan keuangan lembaga amil atau lembaga zakat. Nah, pada laporan keuangan lembaga amil zakat terdapat 4
pertama laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, yang keempat yaitu laporan arus kas. Saya akan menjelaskan satu-satu pada laporan-laporan ini. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan dana amil. Nah, laporan posisi keuangan dana amil ini terdapat pos-pos seperti aset, liabilitas, saldo dana. Nah, pada aset terdiri atas kas dan setara kas, piutang, surat berharga jika lembaga investasi dengan surat berharga. Kemudian ada aset tetap. Liabilitas terdapat biaya yang masih harus dibayar, liabilitas imbalan kerja. Kemudian saldo dana terdapat dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil. Contoh laporan keuangan, posisi keuangan pada amil zakat, ya ini seperti pada gambar di sini. Nah, selanjutnya laporan perubahan dana. Laporan perubahan dana ini terdapat dana zakat, dana infak dan sedekah, dan dana amil. Nah, pada tiap-tiap ini ada pos-posnya. Yang pertama, dana zakat. Terdapat penerimaan dana zakat, penyaluran dana zakat. Kemudian saldo awal dana zakat. Kemudian terdapat saldo akhir dana zakat. Nah, pada dana infak atau dan sedekah, terdapat penerimaan dan penyaluran dana infak dan sedekah. Kemudian terdapat saldo awal dan saldo akhir dana infak dan sedekah. Pada dana amil, di laporan perubahan dana ini terdapat penerimaan dana amil, penggunaan dana amil. Nah, contohnya laporan perubahan dana zakat yaitu di sini. Nah, muzaki entitas ini berarti maksudnya seperti penerimaan dana zakat dari suatu entitas atau suatu bank syariah untuk lembaga amil. Nah, kalau dari individu ini biasanya dari perorangan. Ya, emang perorangan sih kalau individu. Laporan perubahan dana yang infak dan sedekah. Kemudian laporan perubahan dana amil. Yang selanjutnya yaitu laporan perubahan aset kelolaan. Pada PSAK nomor 101 mengatur tentang aset kelolaan jika lembaga zakat membeli atau membangun aset kelolaan seperti pondok, rumah sakit, atau sekolah kecil-kecilan atau yang lainnya. Nah, laporan perubahan aset kelolaan menggambarkan perubahan aset zakat dan aset infak atau sedekah yang dikelola oleh lembaga zakat. Aset kelolaan ada yang bersifat aset lancar seperti surat berharga syariah dan piutang bergulir. Ada juga yang bersifat aset tidak lancar seperti bangunan, kendaraan, dan aset tetap. Nah, pada laporan perubahan aset kelolaan ini terdapat bagian-bagian isi dari laporan aset kelolaan ini. Yang pertama yaitu aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan tidak lancar dan akumulasi penyusutannya. Yang kedua yaitu aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutannya. Kemudian penambahan dan pengurangan. Yang terakhir yaitu ada saldo awal dan saldo akhir pada aset kelolaan ini perubahannya. Contohnya seperti berikut. Kemudian yang terakhir yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas ini laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas lembaga selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas ini mencakup satu periode, misal 1 tahun. Untuk akhirannya itu ada di laporan arus kas ini, atau endingnya itu terakhir ada di laporan arus kas ini. Nah, contoh laporan arus kas yaitu seperti ini. Nah, ini merupakan contoh laporan arus kas yang saya ambil contoh dari Google Foto.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi akuntansi zakat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.